Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Hari ini adalah hari Minggu di mana kita juga boleh mengucap syukur diberikan hari yang baru oleh Tuhan. Di hari Minggu seperti ini, di masa karantina di mana tidak ada orang berkumpul di gedung gereja, saudara, sebetulnya saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang Tuhan boleh pakai bagi anak-anak Tuhan untuk kita diajar dan menemukan diri kita sendiri. Benarkah kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang merindukan persekutuan dengan Tuhan di dalam jemaat Tuhan juga, atau berkata, kesempatan mumpung masa karantina tidak ada gereja ya, jadi tidak perlu ke gereja, tidak perlu ngasih persembahan. Apakah Anda tipe yang demikian, atau Anda yang tipe yang merindukan adanya gereja ya? Atau ya, meskipun saat ini karena karantina tidak ada gereja, Anda tetap akan menyisihkan uang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tergantung bagaimana Anda ya mendalami kasih Kristus dan bagaimana Anda nantinya bertumbuh di dalam kematangan Anda sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Kau berikan hari yang baru. Ajar kami menggunakan hari ini dengan bijaksana. Ajar kami juga boleh berterima kasih kalau Tuhan berikan hari ini. Ajar kami melalui firman-Mu, jadikanlah kami juga bertumbuh lebih dewasa di dalam iman dan perbuatan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, agar Engkau juga yang terus bekerja dan kami mau Engkau sempurnakan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan yang ke 21. 13 sampai dengan 21. Di ayat 13 firman Tuhan melalui Rasul Petrus berkata demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya. Pakailah otakmu, kasarnya gitu saudara ya. Pakai otakmu. Ya. Untuk saya dan saudara orang Kristen berwaspada dan meletakkan pengharapan iman kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan puncaknya pada waktu nanti Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, sehingga kembali di sini saya dan saudara melalui firman Tuhan diingatkan agar saya sebagai orang Kristen yang sudah diberi akal budi oleh Tuhan, kita pakai ya. Kita pakai otak kita ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu ya. Pakai otak kita, saudara, kasarnya gitu. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, saya dan saudara setelah menjadi Kristen, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itu kita tidak bebas, saudara. Kita masih berperang di dalam dunia ini ya. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Oleh karena itu saya dan saudara diingatkan agar kita pakai otak kita, pakai akal budi kita, agar kita tidak lengah ya. Kita disuruh waspada ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 firman Tuhan berbunyi demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu saja saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan bagian firman Tuhan yang memberikan peringatan yang sama seperti itu. Saya dan saudara sebagai orang Kristen saat ini di dalam peperangan rohani. Oleh karena itu di awal saya katakan kan, di masa karantina seperti ini sebagai orang Kristen, lebih-lebih hari Minggu, di mana hati saudara, di mana hati saya. Apakah kita yang tidak bisa bergereja karena tidak diperbolehkan untuk sementara? Kita justru, terima kasih Tuhan tidak ada gereja, saya bebas ya. Tuhan terima kasih, saya tidak perlu kasih persembahan. Atau sebaliknya, Anda tetap merindukan gereja meskipun tidak ada gereja saat ini.
Anda masih bisa mengumpulkan, menyimpan persembahan Anda. Meskipun saat ini saudara mungkin tidak bisa secara langsung memberikan persembahan Anda. Sehingga kembali saudara, di sini kita diminta agar akal budi kita itu dipakai. Karena kembali iman saya dan iman saudara itu muncul karena dan bertumbuh karena otak kita yang diajar di dalam kitab suci, saudara, ya. Akal budi kita bertumbuh, ya, melalui pengenalan kita akan kitab suci, dan kita diminta untuk waspada, ya. Waspada artinya apa? Jangan sampai saya dan saudara lengah, ya. Jangan sampai saya dan saudara lengah. Kenapa, saudara? Kita juga tahu Alkitab mengatakan kapan Tuhan Yesus akan menyatakan kembali dirinya itu tidak tahu saya dan saudara. Tetapi kita disuruh waspada senantiasa. Jangan nanti kalau waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya kita lagi ketahuan kedapatan melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus tidak kehendaki, ya. Kita lagi ngeliang-ngeliang, lagi mabuk-mabuk, ya. Tuhan Yesus datang. Saudara pernah pikir begitu enggak, saudara, ya? Saudara lagi mesum-mesuman. Mikir nggak, saudara, sebagai orang Kristen, kalau Tuhan Yesus datang, apa yang akan terjadi dengan diri Anda, ya? Sehingga saya dan saudara oleh firman Tuhan diajar, diingatkan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus kembali. Saya dan saudara diselamatkan karena kasih karunia anugerah Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Ingat, hari ini ada, mintalah ajar agar saya dan saudara senantiasa diajar untuk hidup di dalam kasih karunia Allah, menggunakan hari-hari yang Tuhan sudah berikan dengan bijaksana, ya. 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saya dan saudara diajar, didorong untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Nah, itu luar biasa, saudara. Kembali saat-saat seperti ini, keadaan masa karantina ini, kita boleh diuji ketaatan kita, ya. Saudara tidak ketemu pendeta saudara, saudara tidak ketemu majelis saudara, saudara tidak ada persekutuan bersama. Tetapi kalau saya dan saudara menggunakan waktu ini untuk menguji diri, karena saya dan saudara sudah diajar oleh Alkitab, kita akan mempraktekkan bagaimana hidup yang taat kepada Tuhan, ya. Itu aja, saudara, simple sebetulnya. Dan ingat, saya dan saudara belum sempurna. Saya dan saudara masih mengalami waktu-waktu kebodohan kita, ya. Kita akan masih mengalami kelemahan. Oleh karena itu kita diingatkan, waktu kebodohan kita tiba, waktu kelemahan kita tiba, hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai hawa nafsu menguasai saya dan saudara. Itu, saudara, itu luar biasa sebetulnya peringatan firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang merindukan, yang mau taat. Itu luar biasa, akan kembali menolong saya, menolong saudara, menyelamatkan kita dari hal-hal yang akan merusak kehidupan kita, menghancurkan hidup kita, saudara. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di atasnya kita diingatkan agar jangan menuruti hawa nafsu, ya. Tetapi di bawahnya kita diingatkan dan diajar, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen diajar untuk menjadi kudus. Dan sebagai orang Kristen, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saya dan di dalam diri saudara, itu tidak hanya mau tinggal begitu saja, saudara, tetapi mau berkuasa mengkuduskan hidup anak-anak Tuhan, ya. Berikan kesempatan agar Roh Kudus itu bekerja pada diri saya, bekerja pada diri Anda untuk mengkuduskan hidup Anda, ya. Sehingga keinginan-keinginan daging hawa nafsu itu makin dikikis karena pekerjaan Roh Kudus. Kembali itu akan terjadi karena ketaatan saudara kepada Tuhan. Kerinduan saudara kepada Tuhan untuk diajar dan terus diajar, saudara. Tidak ada kembali, belum pensiun sampai saudara meninggalkan bumi ini.
untuk belajar Alkitab, ya. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, saudara. Di dalam seluruh hidupmu, ya. Bukan 23 jam setengah kudus, 30 menit tidak kudus, saudara. Artinya, apa yang menjadi buah dari dosa itu tidak kudus. Apa yang menjadi buah dari dosa itu tidak kudus. Berarti saudara sebenarnya tidak dibatasi. Saudara boleh menikmati kehidupan saudara, ya. Saudara punya istri, punya suami, punya anak, nikmati saudara. Punya persekutuan, nikmati. Hanya jangan gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk bermain dosa, ya. Jangan 23 jam 45 menit kudus, 15 menit saudara pakai untuk berlaku dosa. Jangan saudara, ya. Jangan. Karena saya dan saudara dipanggil untuk apa? Biarlah saudara sendiri sebetulnya yang membaca, memperhatikan firman Tuhan ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, ya. Di dalam seluruh hidupmu. Itu panggilan saya dan panggilan saudara dari Allah, ya, yang sudah dikuduskan Allah. Di dalam penebusan Yesus Kristus itu kita dipanggil untuk menjadi kudus seluruhnya, seutuhnya, ya. Oleh karena itu saat ini Roh Kudus sedang bekerja menguduskan saya dan saudara, menyempurnakan hidup kita dari waktu ke waktu. Biarlah saudara juga mau menopang itu semua dengan mentaati Tuhan, dengan rajin, ya, membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin bersekutu dengan jemaat Tuhan juga. Sehingga kembali saudara di sini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Allah yang memanggil saya dan saudara kudus, ya. Allah yang memanggil saya dan saudara itu kudus. Dan itu contohnya saudara. Sebetulnya kekudusan itu datang dari Allah sendiri, ya. Kita diselamatkan dari kekotoran, dari kecemaran dosa, dikuduskan supaya kita juga diselamatkan oleh Allah. Ya, pakai otak kita kembali di atas tadi, diingatkan, siapkanlah akal budimu, pakai otakmu. Kalau Allah yang kudus itu sudah mengkuduskan kamu, mosok kamu mau mencemarkan diri kamu di dalam dosa, ya. Kita suruh pakai akal budi kita saudara, suruh waspada, ya, suruh pakai otak kita. Itu kasarnya aja begitu, ya, mungkin lebih mudah dimengerti gitu, ya. Saudara, sehingga kembali ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ya. Sebab saya dan saudara tahu, ya, telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Hidup kita yang lama itu sebenarnya yang kita harapkan adalah penghakiman dan penghukuman, ya. Penghakiman dan penghukuman dibuang di dalam neraka. Tetapi kembali saya dan saudara telah diberikan kasih karunia keselamatan di dalam anugerah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya dan saudara yang telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang lama, agar saya dan saudara kembali mengkuduskan diri di dalam pekerjaan Roh Kudus, ya. Karena dosa itu saudara dikatakan di sini, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, ya. Bukan dengan barang yang fana. Untuk menebus dosa saya dan saudara itu, tebusannya bukan dengan barang yang fana, saudara. Bukan pula dengan perak dan emas, ya. Perak dan emas itu tidak bisa menebus dosa saya dan saudara. Tidak bisa menebus cara kehidupan lama yang sudah dikuasai oleh dosa. Tidak bisa, saudara, ya. Emas dan perak yang saudara, mungkin saudara masih bisa pikir, ya, saya punya emas banyak ini, saya punya perak banyak ini, ya. Saya akan mengkredit dosa saya dengan membagi-bagi emas, dengan membagi-bagi perak. Itu tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Emas Anda, perak Anda yang saudara bagi-bagikan itu baik, saudara. Tetapi jangan berharap itu bisa menebus, mengurangi, bahkan membayar lunas dosa saudara. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara.
Ayat 19 perhatikan, melainkan apa? Melainkan apa? Inilah salah satu dan satu-satunya cara yang bisa menebus dosa manusia. Satu-satunya cara yang hanya bisa menebus dosa manusia, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah Kristus itu mahal harganya, yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus yang tidak dicacati oleh dosa itu mahal sekali. Dan oleh darah Yesus itu manusia sudah diberikan penebusan Allah. Dengan mengorbankan Yesus di atas kayu salib dan melalui percikan darahnya itu bisa menghapus dosa manusia. Sudahkah Anda juga dihapuskan oleh Allah atas segala dosa-dosa Anda melalui percikan darah Yesus? Kembali di atas tadi dikatakan perak dan emas tidak bisa menebus cara hidup lama Anda untuk bisa masuk surga, untuk bisa mengalami kekudusan Allah, tidak bisa. Tetapi di dalam darah Kristus yang sudah dipercikkan itu, dosa-dosa Anda bisa dihapuskan, bisa diampuni, hidup Anda bisa dikuduskan Allah, sehingga dari situ Anda kembali akan diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah. 20. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yesus sudah dipilih untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Sejak kapan, saudara? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Saya harap ini tidak membingungkan saudara. Bukannya Yesus baru dilahirkan, mati, disalibkan sekitar 2000 tahun yang lalu. Kok di Alkitabnya orang Kristen dibilang Yesus itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi dikatakan di sini baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Itulah saudara. Kembali saya katakan kemarin, di 1 Petrus ini saudara akan bertemu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang memiliki karyanya masing-masing. Dan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini adalah Allah Elohim yang ada dan menciptakan bumi dan segala isinya. Sehingga dari situ, jikalau kita membaca, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Itu kita kembali diberikan pengertian bahwa disitulah kita diajar untuk mengenal dan mengerti kasih Allah yang dalamnya tidak bisa kita selami. Kalau begitu, kenapa Allah harus menciptakan saya dan saudara untuk bisa berbuat dosa? Kalau Allah sudah mempersiapkan Yesus untuk nantinya datang 2000 tahun yang lalu, baru datang 2000 tahun yang lalu, kenapa dari awal itu Tuhan membiarkan manusia berdosa, saudara? Terkadang kita sebagai manusia mau sok mengerti cara pikiran Tuhan. Manusia yang sangat terbatas ini sok pinter gitu, saudara ya. Tetapi paling tidak, saudara, dengan datangnya Yesus dan kematian Yesus di atas kayu salib itu, saya dan saudara boleh mengenal kasih Allah. Allah di dalam kasih-Nya telah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan Yesus Kristus yang tidak berdosa untuk menjadi dosa bagi tebusan umat manusia. Apa saudara sebetulnya kembali yang nanti menjadi kendala manusia untuk tidak mau percaya? Apa yang menjadi ganjalan manusia untuk tidak mau percaya? Manusia yang begitu terbatas mau menyamakan dirinya mengerti Allah secara keseluruhan. Itu saudara.
21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi orang-orang Kristen yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania ini menjadi Kristen karena percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka percaya Yesus telah bangkit. Karena kebangkitan Yesus itu ada di antara massa, saudara. Tidak tersembunyi. Diketahui oleh massa. Oleh karena peristiwa itu orang-orang ini percaya. Apa yang membuat saudara percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias yang Allah sudah sediakan bagi Anda? Atau apa yang membuat Anda tidak mau percaya kalau Mesias ini yang telah digenapi di dalam diri Yesus itu adalah juru selamat yang Allah sudah janjikan bagi manusia? Silahkan saudara jawab sendiri. Tetapi di dalam Matius 27 ayat 54 ada kesaksian saudara yang indah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh Yesus ini adalah anak Allah. Sebelumnya mereka tidak percaya. Sebelumnya mereka ikut mengolok-olok, ikut mencaci maki, bahkan ikut menganiaya Yesus. Tetapi setelah prajurit-prajurit yang menjaga Yesus yang disalibkan ini melihat peristiwa berikutnya, dia disadarkan. Ternyata segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus ini adalah benar. Sungguh ia adalah anak Allah. Bagaimana dengan saudara? Saya akan membaca satu bagian lagi saudara dari Lukas 16 mulai dengan ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau memperingati mereka. Aku minta Aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, apa yang ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat. Perhatikan ayat 31, kata Abraham kepada dia, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Alkitab ini, kitab suci ini, sudah jauh lebih lengkap daripada kitab Musa dan kitab para nabi. Dan ini adalah firman Tuhan yang lengkap bagi manusia untuk mengerti Allah, untuk mengerti rencana keselamatan dari Allah bagi manusia. Sudahkah Alkitab ini cukup bagi Anda? Untuk Anda juga boleh menemukan kasih karunia Allah yang mau menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Dan bagi saya dan saudara yang sudah diselamatkan, biarlah kita juga kembali, saudara, menggunakan hari-hari ini dengan bijaksana. Satu bagian lagi yang saya mau baca dari 1 Korintus 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda
dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Ya. Waktu Yesus dianiaya, orang-orang Yahudi kan mengolok-olok Yesus ya dengan segala apa yang dikatakan. Kamu bisa menyembuhkan, membebaskan orang lain, sekarang selamatkanlah dirimu. Ya. Mereka menghendaki tanda. Kalau Yesus ini benar-benar raja orang Yahudi, dia pasti bisa menyelamatkan dirinya. Orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yunani suatu batu sandungan. Ya. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan setiap manusia yang percaya. Sehingga kembali saudara, saya dan saudara diselamatkan hanya karena anugerah, kemurahan semata dari Allah yang sudah mengorbankan Yesus Kristus, agar percikan darahnya itu menghapuskan dosa saya dan dosa saudara. Sudahkah Anda juga berada di dalam rencana penebusan Allah bagi dosa-dosa Anda? Kalau belum, kembalilah saudara kepada kitab suci ini, dan saya harap saudara juga boleh menemukan itu. Dan bagi saya dan saudara yang sudah diselamatkan kembali, agar saya dan saudara hidup sebagai orang Kristen itu pakai otak, ya. Karena untuk memahami Alkitab ini juga Tuhan sudah memberikan otak, ya, untuk kita belajar, sehingga kita waspada. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang untuk menyatakan dirinya, tapi dengan waspada kita akan selalu siap. Entah Yesus akan menyatakan dirinya malam ini, besok, atau tahun depan, atau kapan. Intinya saya dan saudara diharuskan, diajar untuk senantiasa berwaspada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saudara, jadilah orang Kristen yang pakai akal budi dan berwaspada di dalam pertolongan Roh Kudus. Amin.